Lanjutkan, pada listrik dinamis ini ada beberapa hal yang perlu akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah kuat arus. Jadi dalam listrik dinamis ada ditemukan kuat arus, yaitu kemampuan untuk mengalirkan muatan listrik dalam tiap detik. Nah, di dalam kuat arus ini kita temukan antara lain ada muatan listrik, dilambangkan dengan huruf Q, satuannya adalah coulomb. Dan yang kedua, ada waktu yang diperlukan, dilambangkan dengan huruf T kecil, satuannya adalah sekon. Dan juga ada kuat arus, dilambangkan dengan huruf I, satuannya adalah ampere atau coulomb per sekon. Ya. Nah, sehingga ketiga bagian ini disatukan dan diperoleh persamaan I sama dengan Q per T. Nah, sebagai contoh soal, ya, contoh soal, pada ujung suatu penghantar mengalir muatan listrik 2,5 coulomb selama 25 sekon. Berapakah kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu adalah diketahui Q 2,5 coulomb, T 25 sekon. Kemudian ditanya I, kuat arus. Maka diperolehlah I sama dengan Q per T, maka hasilnya diperolehlah itu 0,1 ampere. 1 ampere. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam listrik dinamis ini ada ditemukan hubungan antara kuat arus dan tegangan. Tadi ada arus yang mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Nah, hubungan antara kuat arus dengan tegangan ini itu akan kita lihat di dalam hukum Ohm. Dia mengatakan bahwa pada hukum Ohm, kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar tersebut. Maka diperolehlah persamaan V per I sama dengan R, atau V sama dengan I kali R. Jadi hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik itu selalu konstan, ya, selalu konstan. Nah, itulah yang kita namakan dengan hukum Ohm, yaitu persamaannya adalah V sama dengan I kali R atau V per I sama dengan R gitu. Nah, kemudian sebagai contoh, berapa hambatan listrik jika pada ujung suatu penghantar yang beda potensialnya 12 volt mempunyai kuat arus 0,5 ampere. Nah, diketahui V sama dengan 12 volt, I sama dengan 0,5 ampere. Ditanya R, jawabnya R sama dengan V per I. Diperolehlah hasilnya 12 volt per 0,5 ampere, yaitu 24 ohm. Nah, itulah contoh soalnya. Kemudian ketiga, ada hambatan listrik. Hambatan listrik yang dilambangkan dengan R, ya, yaitu adalah sesuatu yang menghambat jalannya arus listrik. Nah, ini pertama sekali temukan oleh omega, satuannya adalah ohm, ya, ohm. Itu. Kemudian bagaimana cara menghitung nilai hambatan, ya? Suatu hambatan listrik itu tergantung kepada besarnya diameter daripada kawat penghantar, atau panjangnya penghantar, atau jenis penghantar tersebut. Apakah terbuat dari tembaga, terbuat dari besi, aluminium, atau lain sebagainya. Sehingga nilai hambatan suatu penghantar itu bisa berbeda-beda. Nah, nilai hambatan itulah yang disebut dengan hambat jenisnya. Dengan rumusnya adalah R sama dengan Rho kali L per A, di mana R itu adalah hambatan listrik, kemudian Rho itu adalah hambat jenis suatu penghantar, yaitu yang terbuat dari logam, terbuat dari tembaga, aluminium, atau yang lain gitu kan. Sedangkan L adalah panjang daripada penghantar tersebut, dan A adalah
luas penampang atau diameter daripada